Ibu, kami sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok. Oke, yang kemarin sudah janjian ya? Iya. Ya. Berapa orang? 7 orang. Ada 7 orang. Oh, bisa semua ya? Yuk, silakan duduk. Nah, silakan. Boleh duduk di sini. Pakai headphone dulu ya, supaya kalian bisa mendengarkan suara ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Oke, mohon maaf ya, hari libur ternyata harus datang ke sekolah untuk melaksanakan bimbingan kelompok pada pagi hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Oke, terima kasih kalian sudah datang di kegiatan ini. Semoga nanti kita semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang akan kita laksanakan pada pagi ini. Sebelum aktivitas ini dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baiklah. Ini kalian sudah saling mengenal belum? Sudah, tapi rupanya saya yang belum ya. Oke, baik, dimulai dari sebelah kanan. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggit. Dari mana? Dari Jombang. Dari Jombang kota ya. Jadi Ibu sampaikan tentang perilaku seks yang menyimpang ini bukan untuk mengajarkan, tetapi bertujuan untuk supaya kalian bisa terhindar dari penyimpangan perilaku seks ini. Kenapa begitu? Karena kalian bertemu dengan bisa saja dengan lawan jenis, dengan sesama jenis pun bisa terjadi penyimpangan perilaku seks. Untuk itu materi ini, bimbingan kelompok kali ini bertujuan untuk supaya kalian bisa atau dapat menyimpulkan bahaya penyimpangan perilaku seks. Karena kalau itu dilakukan pastinya melanggar norma agama. Ya. Kemudian kalau itu dilakukan juga sangat berbahaya bagi kondisi tubuh kita. Ya. Tujuan berikutnya adalah untuk mengelola diri kalian terhadap penyimpangan perilaku seks. Bagaimana caranya supaya bisa terhindar? Bagaimana caranya supaya kalian bisa menjaga itu tidak terjadi pada diri kalian dan di lingkungan kalian? Tujuan berikutnya adalah untuk merumuskan cara menghindarinya. Tadi kan sudah tahu. Siapa yang sudah pernah mendengar tentang seks dari keluarga? Belum ada. Dikasih tahu gitu, misalnya waktu kecil dikasih tahu yang boleh dilihat oleh orang lain itu apa saja gitu. Pernah ya, yang harus ditutupi bagian mana saja gitu. Ya pernah kalau yang itu ya. Kemudian kalau yang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi pada saat usia 5 tahun itu harus sudah bisa mendapatkan pendidikan tentang seks, tapi sesuai dengan usianya. Kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya luka atau harus diperiksa oleh dokter, harus didampingi oleh seorang dengan bapak pun itu pun tidak mudah. Sebaiknya dihindari, walaupun beliau adalah orang tua. Nah, tapi lawan jenis, karena berbeda jenis itu berbeda gender, sehingga itu harus dihindari. Yang tidak boleh lagi adalah bagian area kemaluan. Kalian harus lebih spesifik ya menyebutnya supaya tidak rancu. Kalau misalnya disebut pangkal paha kan bingung, anaknya nanti bingung mana gitu ya. Tapi kalau kemaluan itu jelas antara yang depan atau disebut, kalau laki-laki disebut penis, kalau perempuan disebut vagina. Dan bagian belakangnya otomatis satu paket ya, tidak boleh disentuh.
oleh siapapun dan harus ditutupi. Itu adalah education sex untuk anak-anak. Berbeda dengan kalian yang nanti akan saya sampaikan dengan tema penyimpangan perilaku seks gitu. Ya, oke. Baik, dari kalian bertujuh nanti kita bagi menjadi tiga kelompok ya. Nanti ini 1, 2, dan 3. Nah, yang nanti kelompok ada 3 tugas, yaitu bagaimana kalian menyimpulkan tentang bahaya penyimpangan perilaku seks. Kemudian kalian juga mendapatkan tugas untuk mengelola diri. Bagaimana caranya? Kalian temukan menggunakan laptop. Laptop ini kita bisa menggunakan wifi sekolah ya. Insya Allah kan masih nyambung kalau di sini, ya. Kemudian kalian juga mendapatkan tugas untuk merumuskan, ya, cara menghindari perilaku penyimpangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Baiklah, tadi sudah terbagi kelompoknya menjadi 3, ya. Untuk kelompok 1 nanti menjelaskan atau mencari informasi melalui internet, caranya bagaimana untuk dapat menyimpulkan bahaya penyimpangan perilaku, ya. Terus kelompok 2 ya, kelompok 2 nanti mencari informasi untuk bagaimana cara mengelola diri terhindar dari perilaku seks. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Untuk yang kelompok 3, Aliza dan Farda, nanti tugasnya adalah untuk merumuskan cara menghindari perilaku seks. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nanti Ibu berikan berupa tugas di lembar tugas LKPD yang harus kalian isi di situ, ya. Masing-masing mempunyai jawaban seperti apa, ya. Bagaimana tadi kelompok 1 apa tugasnya? Menyimpulkan bahaya seks. Ya. Oke. Kalau yang kelompok 2 sudah siap ya? Oke, baiklah. Kita masuk pada kegiatan inti. Sudah siap? Siap. Mana suaranya? Siap. Masnya ada. Ya. Kalau ini boleh diminum, silakan diminum. Yuk, minum. Itu dibuka kuenya. Boleh, dibuka aja. Silakan. Sambil Ibu siapkan materinya ya. Silakan. Silakan dulu ya. Dari ini kan materi PowerPoint, tapi karena kita tidak bisa di kelas, jadi saya jelaskan melalui cetakan ini saja, ya. Sudah bisa dibaca semua ya? Oke, nggak ada yang buram ya? Jelas semua ya materinya. Baik. Penyimpangan seksual atau penyimpangan perilaku seksual ini Ibu berikan bertujuan agar kalian dapat menganalisa dan menghindari penyimpangan perilaku seks. Tujuannya, adapun macam-macamnya adalah ada apa saja itu? Coba Farda dibaca. Ada apa saja? 1. Homoseksual atau lesbi. 2. Sodomi. 3. Transseksual. 4. Sama. Pedofilia. Sama. Oh ya. Terus? Homoseksual, sodomi, pedofilia. Oh gitu ya, lebih banyak ya. Incest sama pedofilia. Oke, bagus. Berarti kalian sudah pernah mendengar. Pernah menjumpai? Belum ya? Perilaku seks. Gitu. Pernah ada yang menjumpai waktu SMP? Pernah? Ada teman yang seperti itu. Oke. Waktu itu apa yang dilakukan? Ya, berdua terus jalan berdua terus. Berdua terus apa lagi?
Udah, itu doang. Itu dua aja. Iya, berdua aja. Pernah nggak melihat sesuatu yang mengarah kepada seksualitas? Belum. Misalnya pegangan tangan Iya. sampai dicium-cium gitu atau gimana? Itu pelukan terus sama apa? Kayak dekat gitu. Dekat Oh. malah. Dekat. Oh, sampai seperti itu. Tidak Gini, semua Pak. Oh, selalu seperti ini. Oke. Tadi refleksinya ya, kemudian jadi kalau misalnya mengalami di masa lalu itu adalah sebuah pengalaman di masa lampau ya. Jadi kalau misalnya masa lalu itu penting, tetapi tidak cukup penting untuk dapat mengendalikan masa depan. Ya, boleh diingat tapi tidak boleh terlampau dikhawatirkan. Jadi yang sekarang yang lebih penting adalah menghadapi di masa yang akan datang. Kalau itu memang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Lembar kerja peserta didik. Tadi kelompok 1 mana? Kelompok 1 silahkan. Di situ kan ada tugasnya ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Perhatikan, kalian bisa sudah selesai semua ya tugasnya? Oke. Kelompok mana dulu yang ingin menyampaikan? Kelompok 2, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menyampaikan kesimpulan materi yang tadi disampaikan Nabila. Yang diberikan tugasnya tadi ada penyimpangan perilaku seks mereka yang pernah kalian temui. Yang pertama ada eksibisionis. Nah itu teman kami punya ada pengalaman yang ingin diceritakan. Oke, boleh. Siapa Diva? Oke. Berarti apa yang kamu lakukan, yang sudah kamu dilakukan itu berarti lebih efektif untuk terhindar dari eksibisionis itu tadi ya. Oke, bagus. Ada lagi kelompok lain yang ingin menyampaikan? Saya kelompok 1. Selanjutnya kelompok 1 ya, silakan. Cara untuk mencegah penyimpangan perilaku seks yang buat diri kita sendiri itu dengan cara menjaga penampilan agar tidak mengundang hawa nafsu lawan jenis. Jadi tuh kita tuh bajunya tuh yang harus tertutup biar lekuk tubuhnya tuh nggak kelihatan. Biasanya kalau kelihatan itu mengundang hawa nafsu laki-laki. Dari awal sampai akhir pertemuan kita hari ini, apa saja yang bisa kalian ambil manfaatnya? Hikmah apa yang bisa kalian temukan dari materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian tadi? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, ternyata banyak juga jenis-jenisnya gitu. Iya. Ya. Oke. Sebelum pengakhiran ini, Ibu minta kalian untuk mengisi lembar pernyataan kepuasan. Ini kalian hanya mencentang. Tadi pulpennya sudah ada ya. Mencentang sesuai dengan pernyataannya itu yang sesuai dengan kalian. Ya, pesan Ibu selalu dijaga perilakunya, cara berbusananya tadi yang sudah ditemukan, kemudian bagaimana cara kalian untuk bisa menghindari itu. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa menjaga diri dari segala tindakan-tindakan atau perilaku penyimpangan seksual yang ada di hadapan kita. Jadi bisa selamat dunia akhiratnya, gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya berharap ini bisa bermanfaat. Untuk mengakhirinya, kita berdoa dulu deh. Berdoa mulai. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmu yang sudah beri kesempatan ini, materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.